Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan dengan konseli, dan yang kedua, keberhasilan konseling. Nah, untuk melanjutkan ke bagian inti materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Makfira dengan NIM 210404502035. Saya dari kelas B jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2021. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Konseling. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi bagian pertama, yaitu menciptakan hubungan dengan konseli. Menciptakan hubungan yang baik antara konselor dengan konseli merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Hubungan yang baik dengan konseli sangat penting, baik dalam konseling perorangan maupun dalam konseling kelompok. Langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli adalah: yang pertama, menerima konseli secara ikhlas. Konselor harus menerima konseli secara ikhlas dan menerima apa adanya tentang konseli. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat, jauhkan sikap cemberut, sinis, dan berkuasa. Nah, yang kedua yaitu menumbuhkan kepercayaan konseli. Menumbuhkan kepercayaan konseli kepada konselor merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Dalam diri konseli harus tertanam pandangan bahwa konselor dapat membantu memecahkan masalah konseli. Konseli hendaknya berpandangan bahwa konselor akan berbuat adalah untuk kebaikan konseli. Konseli juga harus percaya bahwa keberhasilan konseli akan dijamin, tidak satu orang pun akan diberitahu seandainya ada hal-hal yang merupakan rahasia. Cara menumbuhkan kepercayaan konseli kepada konselor antara lain: yang pertama, pada awal konseli dengan kalimat, "Kamu tidak perlu ragu-ragu menyampaikan masalah dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada saya, karena kerahasiaan akan dijamin." Yang kedua, kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Yang ketiga, saya memanggil kamu dan membahas masalah ini adalah untuk kebaikan kamu. Kadang-kadang siswa atau konseli tidak menyadari bahwa dia bermasalah bagi sekolah. Misalnya merokok, presentasi belajar rendah, sering bolos. Nah, adapun yang ketiga yaitu mewujudkan keterbukaan diri. Dalam proses konseling, kadang-kadang konseli tidak terbuka. Dia menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Bila hal tersebut terjadi, maka proses konseling menjadi sulit dan sering terjadi kesalahpahaman. Diagnosis dan pada gilirannya juga terjadi kesalahpahaman terapi yang diberikan. Cara untuk mewujudkan keterbukaan konseli antara lain dengan perkataan yang pertama, "Saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik." Nah, yang kedua yaitu, "Saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita ini bermanfaat. Jika masih ada yang ditutup-tutupi atau kamu menyebut yang tidak sebenarnya, maka pertemuan kita ini tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, jika tidak mengatakan yang sebenarnya, maka persoalan ini akan mudah menyelesaikannya. Konselor akan mengalami kesulitan bila konseli sangat tertutup. Misalnya, dia hanya mengangguk atau menggeleng bila diajak bicara. Bagaimana caranya agar konseli mau bicara? Dalam hal ini, konselor ibaratnya sebagai seorang montir radio yang sedang menghadapi radio yang rusak. Montir harus berusaha agar radio yang tidak berbunyi menjadi berbunyi. Konselor dapat menyampaikan kalimat seperti, "Semakin banyak kamu berbicara, maka semakin mudah saya membantu menyelesaikan masalah kamu. Jika kamu tidak mau bicara, maka saya kesulitan membantu kamu." Nah, selanjutnya saya akan membahas materi kedua yaitu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan.
secara garis besar ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan konseling, yaitu yang pertama faktor konseli atau faktor klien, yang kedua yaitu faktor konselor, nah yang ketiga yaitu metode atau pendekatan yang digunakan. Faktor lain yang juga dapat memengaruhi hasil konseling adalah tempat atau ruangan konseling. Perlu dipertanyakan, apakah klien dapat secara leluasa mengekspresikan perasaan dan pikiran di ruangan konseling yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Nah, faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan konseling yaitu faktor konseli. Hal-hal yang mengangkat faktor klien yang mempengaruhi keberhasilan konseling antara lain, yang pertama, keterbukaan klien, yang kedua yaitu pemahaman klien tentang dirinya, yang ketiga yaitu pemahaman klien tentang permasalahannya, yang keempat yaitu keinginan dan motivasi klien untuk berubah. Dan yang keenam yaitu komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan. Keterbukaan klien pada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses awal konseling. Adanya informasi dan data yang lengkap dan akurat akan membantu menetapkan diagnosa dan terapi yang tepat. Pemahaman klien tentang dirinya adalah sangat penting. Klien harus mengenal dan memahami potensi dirinya, keberhasilan serta kekurangan atau kelemahan dirinya. Baik klien yang hanya melihat sisi negatif atau kekurangan dirinya dan tidak memahami hal-hal positif tentang dirinya. Pandangan yang demikian menimbulkan rasa kurang percaya diri dan perilaku yang menyimpang dan menarik perhatian orang tua orang lain, misalnya nakal dan melanggar tata tertib sekolah. Kurangnya kesadaran konseli bahwa ia sedang mempunyai masalah merupakan kasus yang sering dijumpai bagi siswa-siswa SLTP dan SLTA. Konseli yang bersangkutan merasa bahwa ia tidak mempunyai masalah, tetapi bagi pihak sekolah, siswa tersebut termasuk siswa yang bermasalah. Contoh, siswa tidak berprestasi, siswa yang nyaris tinggal kelas, siswa yang berkemungkinan tidak lulus, siswa SLTP yang merokok, siswa yang sering bolos, siswa yang menjadi penyanyi kafe, dan siswa yang sering melanggar tata tertib sekolah. Sebagian dari siswa-siswa seperti contoh tersebut tidaklah menyadari bahwa mereka bermasalah. Mereka tenang-tenang saja dan tidak risau tentang perilaku yang demikian. Di lain pihak, wali kelas atau orang tua mereka sangat mengkhawatirkan tingkah laku yang demikian. Para siswa tersebut tidak menyadari bahwa tingkah laku yang menyimpang, melanggar tata tertib tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri mereka. Mereka tidak khawatir naik kelas, mereka tidak takut dikeluarkan dari sekolah, dan akibat buruk dari perilaku yang mereka buat. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, tentu pola pikir siswa tersebut yang perlu diubah. Pola pikir yang salah diarahkan pada pola pikir yang betul. Dengan contoh yang lain, seorang ibu rumah tangga sebagai pengedar narkoba yang bersangkutan tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut resikonya tinggi, tidak menyadari bahwa pekerjaan tersebut melanggar hukum. Selain 3 hal yang sudah disebutkan tadi, bahwa satu hal yang memengaruhi hasil konseling adalah keinginan dari motivasi konseli untuk berubah. Artinya perubahan dari tidak tertib menjadi tidak bolos. Dari segi merokok menjadi berhenti merokok dan kecanduan narkoba menjadi bebas kecanduan. Dari kurang berprestasi menjadi berprestasi akademis dan banyak lagi contoh-contoh lain tentang perubahan ke arah yang lebih baik. Adanya motivasi untuk berubah bagi konseling merupakan faktor pendorong keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor harus mendorong agar timbul motivasi konseling untuk
melakukan perubahan. Nah, selain faktor yang disebut di atas, adanya komitmen atau tanggung jawab konseli melaksanakan terapi atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan konseli sebagaimana yang sudah disepakati bersama konselor. Juga merupakan hal penentu keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor harus memonitor tugas-tugas dan menindaklanjuti serta mengevaluasi terapi yang diberikan. Nah, yang kedua yaitu faktor konselor. Figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor antara lain yang pertama, kompetensi konselor, yang kedua yaitu pandangan konseli tentang keahlian konselor, yang ketiga yaitu kepercayaan konseli pada konselor. Artinya seberapa konseli pada konselor, artinya seberapa besar kepercayaan konseli terhadap sebagai orang yang dapat membantu mencari solusi masalah yang dihadapi konseli. Dan yang keempat, daya tarik konseli terhadap konselor. Daya tarik dalam konseling berarti adanya ketertarikan konseli untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan konselor. Hal-hal yang memengaruhi daya tarik konseli antara lain cara berinteraksi, cara berbicara, perhatian, penghargaan pada konseli, tingkat simpati dan empati, dan pakaian yang digunakan konselor. Secara garis besarnya, keberhasilan konseling dipengaruhi oleh faktor konselor. Faktor konseli dan metode atau pendekatan yang digunakan, salah satu aspek pada pihak konselor yang perlu diperhitungkan adalah tingkah laku nonverbal. Tingkah laku nonverbal konseli yang ditampilkan dalam proses konseling merupakan petunjuk bagi konselor untuk memahami lebih dalam tentang suasana, emosi, pikiran-pikiran, dan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Jadi, konselor janganlah mengharapkan tingkah laku nonverbal yang ideal yang dimunculkan oleh konseli. Dalam proses konseling tersebut, konselor harus peka memberi makna terhadap tingkah laku nonverbal yang tidak wajar atau normal. Terlebih-lebih lagi, bila adanya tanda-tanda gangguan, konselor harus peka mengamati tingkah laku konseli. Seperti yang pertama, muka pucat, tidak berseri. Yang kedua, tidak berani menatap wajah konselor, mata melihat keluar ruangan waktu konseling, atau menunduk lagi ke bawah. Nah, yang ketiga yaitu badan berkeringat. Yang keempat, menggerakkan jari atau kaki tanpa tujuan. Yang kelima, mengusap-ngusap muka, menarik, tarik rambut. Yang keenam, posisi duduk terlalu kaku. Yang ketujuh, suara sangat halus atau tersedat-sedat. Dan yang kedelapan, menjauhkan kursi dari yang telah ditentukan semula. Konselor harus peka menangkap fenomena tingkah laku nonverbal yang diperhatikan konseli waktu komunikasi. Istilah tingkah laku nonverbal konselor ada yang menyebut dengan istilah penampilan konselor. Misalnya, mengartikan penampilan sebagai tingkah laku nonverbal yang tampak pada karakteristik fisik baik yang stabil maupun yang tidak stabil. Karakteristik yang stabil adalah bentuk tubuh, sedangkan yang tidak stabil meliputi pakaian, perhiasan, dan kosmetik. Tingkah laku nonverbal merupakan hal yang sangat penting dalam berkomunikasi. Dalam media populer, sejumlah buku menyajikan cara-cara memahami bahasa tubuh. Dalam situasi konseling, sudah satu keterampilan yang perlu dilatih pada calon konselor adalah komunikasi nonverbal. Tujuan adalah agar konselor mampu secara nonverbal, mampu menjadi pendengar yang baik dan mampu mendeteksi perasaan-perasaan nonverbal konseli sehingga dapat mencapai hasil konseling dengan baik. Penelitian Tutoli menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara penampilan konselor dengan efektivitas konseling. Penampilan konselor yang dimaksudkan dalam penelitian itu meliputi gaya, sikap, gerakan, isyarat, serta sikap duduk selama konseling berlangsung. Penelitian mengenai pengaruh gerakan tubuh guru pembimbing terhadap penerimaan siswa
lebih banyak dilakukan dalam situasi konseling. Hal tersebut mudah dipahami karena dalam situasi konseling, siswa lebih mudah mengamati perilaku nonverbal guru pembimbing dibanding dengan siswa dalam kelompok yang lebih besar. Gerakan-gerakan tubuh yang sering dilihat adalah ekspresi wajah, senyuman, gerakan isyarat, anggukan kepala, posisi badan, dan kontak mata. Guru pembimbing yang sering menggunakan gerakan-gerakan tubuh selama proses konseling dinilai siswa mempunyai daya tarik yang lebih tinggi. Penelitian mengenai daya tarik fisik adalah mampu membentuk wajah dan pakaian, bentuk tubuh, dan gerakan tubuh. Guru pembimbing yang keadaan fisiknya menarik dan lebih diterima daripada yang tidak menarik dan lebih kompeten. Corrigan mengemukakan hasil penelitian mereka, yaitu variabel penampilan konselor lebih penting dalam menentukan penilaian mengenai keahlian mereka daripada variabel demografi dan karakteristik konselor. Nah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Adapun quotes dari saya yaitu memahami mengapa orang menderita, bagaimana mereka berubah, dan bagaimana membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan memuaskan adalah pekerjaan yang menarik, besar, dan penting. Saya Nur Makfira pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.